Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam merenungkan firman Tuhan dari Renungan Gema yang hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 27 sampai 28, dan kami terus mendorong setiap kita untuk membaca keseluruhan ayat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan tema hari ini adalah anugerah bagi pendosa. Dan saya mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini di dalam anugerah daripada Tuhan yang boleh menolong kami, memberkati kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami rindu untuk jadi murid-murid Tuhan yang senantiasa dengar-dengaran akan kehendak Tuhan dan menjadi para pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka di dalam 2 Tawarik pasal 28, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, dan kemudian nanti Yesaya pasal 7 ayat yang ke-12. 2 Tawarik pasal 28 ayat 1 dan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Yesaya 9 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Jemaat kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang anugerah bagi para pendosa, maka kita diperadakan pada sebuah fakta bahwa hidup kita adalah hidup yang senantiasa menjadi orang-orang yang mendukai akan hati Tuhan. Hidup yang senantiasa melawan akan Tuhan. Tetapi di dalam perlawanan kita dan keberdosaan yang kita lakukan, maka kita percaya di sana pun ada anugerah daripada Allah. Anugerah yang tidak pernah berhenti yang Tuhan berikan bagi kita. Dan ketika kita melihat akan bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, maka kita melihat tentang seorang yang bernama Ahaz. Dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal 28, dikatakan Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 20 tahun, dan sepanjang 16 tahun pemerintahannya dan sebagai seorang raja di Yerusalem. Ketika kita melihat Ahaz itu adalah keturunan dari Raja Daud, dan dia berhak untuk memegang akan kekuasaan sebagai seorang raja. Tetapi pertanyaannya adalah ketika dia menjadi raja, maka apa yang dia lakukan di dalam pemerintahannya dan di dalam statusnya sebagai seorang raja? Sayang sekali, setelah memasuki penjelasan tentang bagaimana Ahaz menjadi raja, ayat yang kedua sampai dengan ayat-ayat selanjutnya menceritakan tentang berbagai kebobrokan yang dilakukan oleh Raja Ahaz itu sendiri. Ketika bicara tentang kebobrokan yang dilakukan oleh Raja Ahaz, maka kita bisa melihat bahwa dia melakukan penyembahan bukan kepada Allah yang telah mempercayakan kerajaan dan menjadikan dia sebagai seorang raja di Yerusalem. Tetapi dia menyembah akan para Baal. Jadi menyembah Baal dan kemudian menyembah yang namanya Dewa Molok. Dan menjadi menarik bahwa Dewa Baal dan Dewa Molok ini bukanlah dewa yang disembah oleh bangsa Israel, tetapi dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa lain yang di luar Israel. Tetapi menjadi menarik adalah bahwa dia melakukan penyembahan itu. Seperti apa yang dia lakukan? Dia terkadang mempersembahkan anak-anaknya untuk menjadi korban bagi Dewa Molok misalkan. Maka kalau kita melihat di dalam kisah-kisahnya, maka apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz, bahwa Dewa Molok, patung Dewa Molok itu dipanaskan dengan api sampai memanas, dan kemudian anak-anak yang masih hidup ditaruh
dan kemudian sampai mati terbakar. Dan itu sebagai upaya untuk menyenangkan Dewa Molok di dalam pemikiran Raja Ahaz. Kemudian dia bukan hanya berhenti pada titik itu, tetapi ketika ada tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat-tempat keramat, maka Dewa Ahaz akan mempersembahkan korban di situ. Ketika ada gunung-gunung yang tinggi, dia akan mempersembahkan korban di situ. Ketika ada tempat-tempat pohon-pohon yang dianggap keramat, dia akan mempersembahkan korban di situ. Apapun dia akan lakukan, kepada siapapun dia akan melakukan penyembahan selain daripada kepada Tuhan. Ketika kita melihat akan hal ini, maka begitu menyimpangnya apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz ini. Dan ketika kita melihat ketika dia sedang dikepung oleh kerajaan-kerajaan lain, maka dia bukan berseru kepada Tuhan, tetapi dia mencari akan pertolongan dari kerajaan Asyur. Sesuatu yang ironis. Bahkan ketika Tuhan mengutus Nabi Yesaya kepadanya untuk memberitahukan bahwa Allah siap untuk membantunya, maka apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz? Raja Ahaz berkata, aku gak akan pernah minta sama Tuhan. Aku gak mau repotin Tuhan. Tetapi dia ingin katakan seperti ini. Aku gak peduli lagi sama Tuhan. Aku tidak mau lagi percaya sama Tuhan. Tetapi aku lebih percaya kepada dewa-dewa yang lain yang sanggup menolongku. Ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz, dia begitu keras hatinya terhadap anugerah daripada Allah. Dia begitu keras menolak anugerah pertolongan Tuhan. Bahkan ketika kita melihat sampai pada akhir hidupnya pun, dia tetap menolak akan anugerah daripada Tuhan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, gambaran Raja Ahaz ini bisa jadi menjadi sebuah gambaran hidup kita sebagai orang Kristen juga. Kita yang telah mendengar kabar, banyak kabar tentang kasih Allah kepada kita. Anugerah keselamatan yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Tetapi pertanyaannya adalah di dalam anugerah yang begitu melimpah yang Allah berikan kepada kita, dan di dalam anugerah keselamatan yang Allah berikan bagi kita tanpa kita harus membayar satu peser pun demi mendapatkan keselamatan itu. Tetapi bagaimana ketika kita sudah menerima anugerah itu, sudah menerima keselamatan itu, maka apakah kita hidup bergantung kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh membuka hati kita, sungguh-sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita, dan kita sungguh-sungguh mengetahui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa lakukan apapun. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kita bukan siapa-siapa di dalam hidup ini. Terima kasih dalam Tuhan, Tuhan dan kita sendirilah yang mengetahui apakah kita menghidupi anugerah Tuhan dengan kita hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya rindu, setiap kami rindu, supaya setiap kita yang mendengar akan firman Tuhan hari ini menyadari anugerah Tuhan itu begitu besar. Dan anugerah Tuhan yang begitu besar harus diresponi dengan hati yang juga besar untuk berkata, Tuhan, aku mau tunduk, aku mau taat, aku mau setia kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Apakah di antara setiap kita, kitalah orang yang berkata seperti itu? Atau di antara setiap kita seperti Ahaz yang berkata, aku enggak mau, aku tidak mau meminta, aku tidak mau merepotkan Tuhan, aku mau berjalan sendiri dengan kekuatanku. Aku mau berjalan sendiri dalam ketergantunganku kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Biarlah kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah diselamatkan, senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini di dalam anugerah Tuhan yang boleh menolong kami, memberkati kami. Anugerah Tuhan yang begitu besar, tetapi ketika kami merefleksikan hidup kami yang penuh dengan keberdosaan, hidup kami yang penuh dengan seringkali jatuh kembali ke dalam dosa. Tetapi biarlah kami ketika menjalani hidup ini, kami senantiasa hidup di dalam anugerah Tuhan dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami dan berkati kami, sehingga kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita, senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati.